Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita saat ini adalah Tuhan memulihkan kehidupan. Dan mari kita membaca kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bukan berarti bangsa ini luput dari peringatan dan hukuman Allah. Ketika bangsa Israel mulai melakukan dosa, melakukan hal-hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, maka Tuhan seolah-olah menjauhkan diri dari bangsa Israel. Dan pada saat itu, ada begitu banyak penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Jumlah penduduk kota Yerusalem semakin sedikit. Mereka juga diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesulitan dalam ekonomi. Dan ada begitu banyak lagi masalah-masalah yang membuat mereka hampir putus asa. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan inilah, mereka mulai memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan mengampuni dan memulihkan mereka. Ketika bangsa Israel memohon, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan melihat mereka. Tuhan mengembalikan berkat-berkat bagi bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman percaya kita ataupun untuk mengingatkan kita akan apa yang telah kita lakukan selama ini, baik ataupun buruk. Penderitaan yang kita alami itu mungkin karena kesalahan kita, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, pergumulan adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepadanya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena banyak dari kita yang lupa mengucap syukur ketika kita ada dalam sukacita, ketika kita sedang berbahagia, tetapi kita akan mengingat Tuhan saat diperhadapkan dengan berbagai masalah atau saat ada pergumulan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah harus ada masalah baru kita mengingat Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, marilah kita mengevaluasi diri. Tinggalkan cara-cara lama yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Tinggalkanlah hal-hal yang membuat kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja dekat dengan dosa. Mari kita meminta kepada Tuhan dalam doa agar supaya kita dimampukan untuk memperbaiki diri. Memang tidak mudah, saudara-saudara, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Tetapi jika kita memiliki komitmen untuk hidup takut akan Tuhan, maka apapun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, kita pasti akan dapat melewatinya karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Mungkin saat ini kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan, baik lewat pekerjaan, keluarga, jabatan. Maka marilah kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan itu dengan baik. Karena jangan kita lupakan bahwa apapun yang menjadi milik kita saat ini, semua itu hanyalah titipan Tuhan yang kapanpun bisa Tuhan ambil kembali. Oleh karena itu, jangan kita berlari terlalu jauh. Jangan kita sibuk untuk mengejar berkat sampai kita meninggalkan sumber berkat kita di belakang. Sampai kita meninggalkan Tuhan jauh di belakang kita. Kita harus mengingat bahwa apapun tanggung jawab kita saat ini, maka ajaklah Tuhan untuk berjalan bersama kita. Ajaklah Tuhan untuk berjalan di samping kita, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik sukacita ataupun duka cita, senang ataupun sedih, kita akan selalu dapat melewatinya dengan syukur karena Tuhan yang bersama kita, dan yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita menurut waktunya Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu melihat kami, yang selalu mengerti apa yang menjadi keinginan dan harapan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami semua untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika pun kami jauh dari Engkau ya Tuhan Allah, tiliklah kehidupan kami, agar supaya Tuhan, kami dapat kembali dekat dengan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami adalah cara Tuhan untuk memperkuat iman kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami ketika kami harus menghadapi permasalahan hidup yang Engkau izinkan untuk kami hadapi. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang akan memulihkan kehidupan kami. Maka biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan saat ini. Semoga saudara-saudara dapat dikuatkan lewat pembacaan dan perenungan firman tadi, dan biarlah firman ini yang akan terus menguatkan kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom.